Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Arya Putra dengan NPM 2413025058. Nah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis siklus pengolahan data IPOS pada sistem komputer. Nah, yang pertama apa itu sih IPOS? IPOS itu panjangan dari Input, Process, Output, dan Storage. Di mata kuliah ini diampu dengan Bapak Radina Fadli, SPD, MPDT. Oke, baik. Langsung ke pendahuluannya, yaitu pentingnya memahami IPOS. Nah, komputer telah menjadi eksistensi kehidupan kita, dari gawai hingga server internet. Di balik kecanggihan aplikasi, ada prinsip kerja sederhana, yaitu siklus IPOS, atau Input, Process, Output, dan Storage. Nah, bagi teknisi komputer itu memahami IPOS adalah keharusan ya, karena itu seperti peta yang menunjukkan alur data, pengolahan, tampilan hasil, dan penyimpanan. Lanjut, di sini ada tujuan dan manfaat, yaitu menyajikan analisis dalam fungsi dan mekanisme kerja komponen tahap input, menguraikan sinergi dan peran komponen inti terhadap proses, menjelaskan teknologi di balik berbagai perangkat output, membandingkan dan menganalisis teknologi penyimpanan data, tahap storage, memberikan gambaran jelas alur kerja IPOS secara keseluruhan melalui visualisasi dan studi kasus. Oke. Yang pertama itu ada ekosistem sistem komputer ya. Yang pertama ada hardware, software, dan pengguna, yang dimana hardware itu adalah perangkat keras yang bisa kita pegang dan kita gunakan untuk misalnya memasukkan input ke dalam komputer. Nah, contohnya itu ada keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Oke. Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak software. Nah, di mana software ini adalah aplikasi seperti penghubung antara hardware dan penggunanya. Jadi seperti kita memasukkan input gitu, software itu akan membaca input dan meneruskannya ke komputer atau ke hardware. Oke, yang ketiga ada brainware, yaitu penggunanya sendiri, dimana brainware ini yang akan mengoperasikan atau menjalankan komputer. Yang selanjutnya ada 4 pilar pengolahan data, yaitu ada input, yang dimana tahap mendengarkan atau komputer menerima data mentah dari dunia luar. Nah, ini maksudnya seperti kita akan mengetik, yang dimana kita harus menekan keyboard. Nah, itu disebut proses input. Yang kedua ada proses, yaitu tahap berpikir data mentah diolah dan diubah menjadi informasi bermakna. Nah, yang tadi itu kan kita memasukkan input ya, yang dimana input tadi itu akan diproses ya oleh perangkat keras yang di dalam komputer seperti CPU, dan untuk nantinya akan diproses. Setelah diproses akan memberikan apa yang kita minta, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada output. Nah, ini output atau tahap berbicara, yaitu informasi yang sudah jadi itu disajikan. Nah, jadi dari tahap proses tadi, dia selanjutnya akan mengeluarkan output yang berupa bisa gambar, suara, ataupun ketikannya, tulisan yang apapun yang kita minta gitu. Lalu yang selanjutnya ada storage, yang dimana tahap mengingat atau data informasi direkam agar tidak hilang dan bisa diakses lagi. Nah, storage ini ibarat kita ini udah membuat sesuatu gitu ya. Contohnya kita sudah membuat file dokumen. Nah, jika file dokumen itu tidak kita simpan, maka itu bisa hilang ya. Makanya adanya storage ini agar data dan informasi yang sudah kita lakukan atau buat gitu ya bisa disimpan dan nantinya akan
bisa dilihat dan digunakan lagi gitu. Lalu masuk ke komponen tahap input. Nah, yang pertama itu ada keyboard ya, yang dimana di setiap tombol saklar mendeteksi sentuhan atau mengirimkan kode unik ke komputer. Nah, keyboard mekanikal memiliki saklar fisik tersendiri untuk presisi dan daya tahan. Nah, maksudnya ini di keyboard ini ya, kita ini menekan tombol gitu. Lalu si keyboard ini akan mengirimkan perintah ke CPU gitu ya, untuk nantinya diproses, dan setelah diproses nanti akan tampil gitu output yang kita inginkan. Oke, yang kedua mouse. Mouse itu maksudnya adalah semacam alat bantu untuk membantu kita mempermudah dalam memilih tampilan-tampilan yang ada di layar monitor. Contohnya kita bisa menggerakkan kursor atau kita bisa mengklik kiri untuk memilih sesuatu dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya itu ada mikrofon. Mikrofon ini digunakan kan untuk merekam suara ya. Jadi dia ini akan seperti halnya keyboard tadi, dia itu masuk ke perangkat input karena dia merekam apa yang kita suarakan gitu ya, dan nanti akan dia proses dan dia dia simpan dan bisa diputar lagi dalam bentuk suara. Nah, yang selanjutnya itu ada scanner dan webcam. Nah, keduanya ini sama-sama bisa menangkap video ya, atau merekam video. Jadi apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan ini bisa direkam dan disimpan dalam bentuk video oleh scanner dan webcam ini. Oke, yang kedua itu ada tahap proses. Yang dimana pertama itu ada CPU ya. Nah, CPU ini sering disebut otak komputer. Nah, fungsi utamanya itu adalah memproses instruksi dan menjalankan perintah dari software maupun hardware. Nah, CPU ini bertugas mengatur jalannya sistem, terus menghitung operasi logika dan mengendalikan perangkat lain. Jadi semakin tinggi kecepatan CPU ini, semakin cepat juga komputer dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, yang kedua itu ada RAM atau Random Access Memory, yang dimana Random Access Memory ini merupakan memori sementara gitu untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. Jadi setelah kita menginputkan data, lalu data itu tidak langsung masuk ke penyimpanan permanen seperti harddisk dan lain-lain ya. Jadi dia ke RAM dulu untuk diproses secara cepat. Nah, RAM ini membuat aksi data lebih cepat dibandingkan harddisk dan SSD. Kalau RAM-nya kecil, komputer jadi sering lemot atau bahkan hang karena harus bolak-balik ke penyimpanan utama. Terus data di RAM ini juga akan hilang jika komputer itu dimatikan. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada GPU atau Graphic Processing Unit, yang dimana GPU itu prosesor terspesialisasi untuk pekerjaan paralel, sangat efisien untuk tugas bisa dipecah ribuan kecil, misalnya grafis, yang dimana itu disebut kartu grafis atau VGA ya. Jadi fungsinya itu untuk mengolah data grafis seperti gambar, video, animasi, dan game. Nah, GPU ini juga sering dipakai di bidang komputasi berat seperti AI, terus rendering dan machine learning. Dan kalau komputer tanpa GPU khusus itu masih bisa menampilkan gambar. Maksudnya menggunakan GPU bawaan gitu, tapi kinerjanya itu terbatas karena tidak bisa memproses gambar atau visual dengan banyak atau
apa ya, bisa dibilang tuh seadanya. Lalu yang selanjutnya ada motherboard, yang dimana motherboard itu sebagai fondasi yang menghubungkan semua komponen. Jadi eh, contohnya itu di situ, di motherboard itu ada tempat untuk meletakkan RAM, hard disk, bukan hard disk, jadi RAM, terus prosesor dan lain-lain gitu bisa ditaruh di motherboard untuk digabungkan dan fungsinya untuk menghubungkan semua komponen itu agar berjalan dengan baik. Nah, motherboard juga itu menyediakan slot port sirkuit listrik agar komponen itu dapat bekerja. Karena komputer ini kan butuh listrik ya, jadi motherboard itu tidak hanya menghubungkan semua komponen, tapi juga berfungsi sebagai mengalirkan arus listrik yang dialirkan oleh power supply. Jadi power supply mengalirkan arus listrik lalu ke motherboard ini dibagi sedemikian banyaknya listrik untuk masing-masing komponen. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya, CPU itu otak atau pemrosesan perintah, RAM itu ingatan sementara atau penyimpanan cepat. Lalu GPU disebut pengolah grafis, dan motherboard itu bisa dibilang sebagai papan utama. Oke. Yang selanjutnya itu ada perangkat storage. Nah, aku di sini memasukkan 3, yaitu ada SSD, hard disk, dan flash disk. Nah, yang dimana ketiga storage ini mempunyai perbedaan ya. Yang pertama itu kan hard disk. Nah, yang hard disk ini kan bisa dilihat di gambar ini, dia mempunyai piringan ya. Nah, jadi dia cara kerjanya itu menggunakan piringan magnetik yang berputar. Jadi kalau kita mau nyari data, dia akan memutar piringan itu sampai menemukan datanya. Nah, jadi kekurangannya dia itu lebih lambat ya. Karena kalau kita nyari data, dia harus memutar terus sampai menemukan data yang kita inginkan. Tapi hard disk ini memiliki kelebihan, yaitu harganya lebih murah ya daripada SSD. Oke, hard disk juga ini biasanya digunakan pada perangkat yang bisa dibilang itu perangkat lama ya, atau laptop atau komputer jadul seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada SSD. Cara kerjanya itu hampir sama kayak hard disk ini, yaitu buat menyimpan terus untuk menyimpan data ya. Tapi dia itu beda karena menggunakan chip memori. Jadi tidak menggunakan piringan seperti hard disk ini. Dia tuh di dalamnya kayak ada chip-chip kecil yang berfungsi sebagai penyimpanannya. Nah, kelebihannya itu akses datanya itu lebih cepat ya dibandingkan hard disk, karena sama aja kayak kita nyari sesuatu di pencarian gitu kan, kita cari gitu langsung ketemu. Nah, daripada kita harus memutar-mutar piringan. Oke, langsung ada juga dia lebih awet terhadap guncangan ya, karena dia menggunakan chipset. Kan chipset itu tertanam langsung di dalamnya ya, nggak kayak hard disk ini yang bisa kalau terkena guncangan yang lumayan kuat bisa copot gitu ya. Tapi SSD ini mempunyai kekurangan, itu harganya itu lebih mahal ya dibandingkan hard disk, karena ya dari segi kualitasnya juga lebih oke SSD. Nah, kalau SSD ini juga biasa digunakan di komputer modern. Lalu yang ketiga ada flash disk. Cara kerjanya itu sama seperti SSD. Dia pakai memori, tapi ukurannya kecil dan ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi lebih praktis lah ya untuk untuk menyimpan data. Jadi kita bisa menyimpan data dan kita bisa mentransfer datanya tanpa harus membawa perangkatnya, seperti contoh laptop dan PC gitu. Bisa kita bawa flash disk, kita colokkan ke komputer lain,
datanya bisa kita gunakan gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada bagan alur kerja IPOS. Nah, yang pertama ada input, processing, output, dan storage. Nah, yang pertama itu input, yang dimana pengguna itu memasukkan perintah atau sesuatu yang dia inginkan. Lalu komputer akan memproses gitu kan, apa yang diinginkan pengguna ini. Nah, kalau pengguna ini menginput lalu untuk menyimpan, maka eh, komputer akan memberikan sinyal kepada perangkat storage untuk menyimpan data dari perintah inputan tadi. Nah, tapi jika penggunanya memberikan inputan itu untuk menampilkan sesuatu, jadi setelah diproses, komputer ini akan memberikan perintah ke perangkat output untuk menampilkan output yang diminta oleh pengguna. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu ada kesimpulannya, siklus IPOS adalah fondasi utama cara kerja komputer modern. Setiap tahap memiliki perangkat keras spesifik yang berfungsi dari input hingga storage. Nah, pemahaman IPOS ini krusial bagi mahasiswa ya dan teknisi komputer untuk bisa menganalisis masalah, perancangan sistem, dan peningkatan efisiensi. Nah, dengan memahami alur IPOS ini, kita bisa memahami bagaimana data ini mengalir, diproses secara logis dalam sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.